Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sangat terasa bagi kita bahwasanya akidah kita di akhir-akhir ini sering sekali didangkalkan. Maka kami merasa penting untuk memperkuat akidah seorang muslim dengan mempelajari ilmu akidah, atau disebut juga dengan ilmu usuluddin, disebut juga dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu kalam. Kata para ulama, banyaknya nama sebuah ilmu itu menunjukkan keutamaan dari ilmu tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu akidah itu sendiri atau ilmu tauhid? Tauhid itu menjadikan sesuatu atau sesuatu itu menjadi satu. Itulah yang disebut tauhid dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut ulama, menurut ahli ilmu kalam, menurut ahli ilmu akidah, ilmu tauhid itu adalah wa ilmun yu'rafu bihi ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqillahi wa haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Ilmu tauhid adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan kita mempelajari ilmu tauhid tersebut? Tujuan kita adalah ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan burhan, dengan dalil. Sehingga kita tidak hanya sekedar taklid dalam akidah, tapi kita mengetahui dengan ijtihad, mengetahui dengan dalil-dalil yang ada, tidak mengikuti seseorang tanpa mengetahui dalil dari pendapat tersebut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu tauhid kita akan membahas bab ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kemudian membahas nubuat, hal-hal yang berkaitan dengan kenabian, kemudian sam'iyat, hal-hal yang berkaitan dengan berita yang ada di masa lalu atau yang ada di masa yang akan datang, yang dapat kita ketahui melalui perantara wahyu ilahi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa orang pertama yang membuat ilmu ini atau merangkum ilmu ini, yang awalnya mungkin dia ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tapi masih terpecah-pecah letaknya? Jadi kata para ulama, wadi' dari ilmu ini adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bagi seorang muslim tentu kita bertanya, apa sih hukumnya kita mempelajari ilmu tauhid ini? Ilmu tauhid ini kata para ulama, wajib hukumnya kita pelajari bagi setiap mukallaf, bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal, wajib untuk mempelajari ilmu akidah. Karena kewajiban pertama seorang muslim kata para ulama bukan sholat, tapi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah tanpa kita mempelajari ilmu tauhid? Artinya secara umum kita mesti belajar ilmu tauhid tersebut. Tidak mesti dalam sekali sampai rinci sehingga kita bisa daf'u syubhati alaihi, kita bisa membantah syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh orang-orang orientalis misalnya kepada Islam atau pembenci Islam yang ingin merusak akidah Islam, kemudian kita bantah. Tidak, itu kewajiban para ulama, itu sudah menjadi fardu kifayah. Tapi hal-hal yang penting saja dulu, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa itu mukjizat dan lain sebagainya. Nah, itulah segelintir pengantar untuk kita belajar ilmu tauhid.
Di dalam ilmu tauhid, sebelum kita belajar ilmu tersebut, tentu kita harus mengetahui dulu pembagian hukum secara akal. Pembagian hukum secara akal itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan wajibul akal. Secara akal dia wajib. Apa maksud wajib di sini? Apakah wajib bagi Allah? Tidak ada satupun yang wajib bagi Allah secara syar'i. Secara hukum taklifi, bukan itu. Tapi wajib secara akal itu adalah huwallazi la yumkinu adamuhu. Sesuatu yang tidak mungkin tidak ada gitu. Jadi mesti ada, wajib ada gitu. Artinya alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Otak kita itu tidak menghendaki sesuatu itu tercipta tanpa ada pencipta. Nah, seperti itulah. Nah, pencipta itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Maka Tuhan itu mesti ada. Buktinya ada ciptaannya. Pabrik mesti ada dahulu. Baru kita temukan hasil yang dikelola oleh pabrik tersebut. Misalnya yang dihasilkannya botol aqua, minuman, dan lain sebagainya, makanan, dan mobil misalnya. Nah, harus ada pabriknya dulu gitu kan. Buktinya ada mobil gitu kan, karena pasti ada pabriknya dahulu, ada yang membuatnya dahulu. Begitu juga dengan alam semesta. Nah, itu yang disebut dengan wajibul akli. Jadi akal kita sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mesti ada, wajibul wujud, keberadaannya itu wajib gitu kan, secara akal. Kemudian ada yang mustahil. Mustahil itu tidak mungkin ada gitu kan. Walladzi la yumkinu wujuduhu. Sesuatu yang tidak mungkin ada gitu. Apakah mungkin ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala? Itu secara akal mustahil. Karena mustahil ada 2 pencipta dalam satu asar, dalam satu hasil yang sama gitu. Tidak mungkin secara akal gitu kan. Mustahil akal. Kemudian jaizul akal. Secara akal itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak. Seperti wujud kita. Wujud kita itu mungkin ada dan mungkin tiada. Karena kita tidak ada satu hal pun yang membuat kita wajib mesti ada di alam semesta ini, tidak. Nah, mungkin kalau ibu dan bapak kita tidak kawin, boleh jadi kita tidak ada hari ini. Atau bisa jadi kalau misalnya ibu kita keguguran, bisa jadi kita tidak jadi lahir gitu kan. Artinya keberadaan kita itu tidak mesti di alam semesta. Kita jadi boleh ada dan boleh jadi tidak. Atau misalnya mungkin tidak orang secara akal itu terbang gitu kan. Secara akal itu sesuatu yang mungkin saja gitu kan. Karena kita lihat burung, bisa dia terbang. Oh, ternyata manusia juga bisa terbang, tapi dengan alat gitu kan. Akal menghendaki itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, itulah hukum akal 3. Berbeda dengan hukum taklifi, bukan wajib di situ berarti khitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafin ala sabilil jazm misalnya kan, bukan yang itu. Tapi ini adalah wajib secara akal, sesuatu yang mesti ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ kita akan mempelajari nanti ke depannya apa yang wajib, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mustahil, artinya tidak layak kita sandarkan kepada Allah. Kemudian apa yang jaiz, apa yang boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.